Jadi ternyata mas, teman saya yang bernama Romi itu diinginkan oleh makhluk penghuni Gunung Argopuro untuk ikut menemani pendaki gaib yang menyelamatkan kami. Jadi kan si Romi harus mati mas. Gila. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kali ini ada cerita pendakian mistis yang dialami Romi, Cemen, dan Wawan ketika mendaki ke Gunung Argopuro melalui jalur Baderan. Namun akhirnya mereka harus terhenti setelah salah satu dari mereka menjadi incaran penghuni gunung untuk dijadikan teman mereka. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rencana pendakian kami ke Argopuro nyaris gagal ketika Bayu yang tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk ikut mendaki. Kini tinggal aku, Wawan, dan Cemen yang tersisa dari 6 orang, di mana sejak 3 bulan lalu merencanakan pendakian ini. Wawan pun menjelaskan kalau dia dan Cemen akan tetap mendaki, walaupun aku juga ikut mengundurkan diri. Aku yang tidak begitu menyukai pendakian dengan jumlah personil ganjil pun mulai bimbang dibuatnya. Aku lalu mencari 1 orang lagi untuk menggenapi jumlah kami. Tapi karena rencana pendakian kami yang sudah terbilang mepet dari hari pemberangkatan, aku pun tidak mendapatkan orang yang bisa menggenapi jumlah personel kami. Gimana bro? Lu jadi nanjak bareng kita kan? Tanya Wawan dan Cemen kepadaku. Karena merasa tidak enak hati kepada kedua temanku itu, aku pun memberikan jawaban yang membuat mereka merasa senang. Jadilah, ini kan pertama kalinya gua ke Argopuro. Gas lah, jawabku penuh semangat, walaupun memang ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hatiku. Singkat cerita, sampai di base camp Baderan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku, Wawan, dan Cemen pun memilih beristirahat di base camp dan akan memulai perjalanan esok pagi. Waktu itu tidak ada rombongan pendaki lain yang terlihat di base camp Baderan. Aku lalu mencari informasi terkait dengan pendakian hari ini. Di luar base camp, aku melihat seseorang yang sedang berjaga. Aku lalu menghampirinya dan menanyakan tentang Gunung Argopuro. Maaf pak, apakah ada pendaki yang nanjak hari ini ya? Tanyaku kepada seorang bapak-bapak yang akhirnya aku tahu beliau bernama Pak Agus, yang saat ini ada di sekitar base camp. Ada mas, rombongan dari Jakarta, 4 orang. Tadi pagi memulai pendakiannya dari sini sekitar pukul 8 pagi. Jawab Pak Agus yang menjelaskan kepadaku. Memangnya kalian sedang menunggu rombongan lain untuk muncak atau hanya 3 orang saja yang akan muncak? Tanya Pak Agus kepadaku. Kita hanya bertiga pak, jawabku sambil tersenyum kepada Pak Agus. Pak Agus pun hanya menganggukkan kepala dan berpamitan untuk pulang saat itu. Nah apa bro? Tanya Cemen yang tiba-tiba ada di belakangku. Gak kenapa-napa bro, cuma agak dingin aja. Ayo masuk ke dalam, kita prepare ulang barang bawaan kita. Jawabku yang disambut tawa oleh Cemen. Lu pasti mikirin jumlah kita yang ganjil ini ya bro, ucap Cemen yang aku balas dengan anggukan kepala. Udah, gak usah dipikirin bray. Niat kita mendaki kan buat menikmati keindahan alam. Jadi mau ganjil atau genap gak masalah lah, seru Wawan yang sedang memeriksa stok logistik kami. Aku kembali meyakinkan diri untuk tetap berpikir positif dan sesuai logika. Walaupun tadi aku melihat ada keanehan ketika berbincang dengan Pak Agus yang memberitahu bahwa sebaiknya
mendakilah dalam jumlah genap. Aku, Wawan, dan Cemen pun memulai pendakian kami dengan menaiki ojek menuju mata air 1. Perjalanan menggunakan sepeda motor itu terbilang cukup memacu adrenalin dan masih menyisakan kengerian bila mengingat para rider memacu motor bebeknya di jalan tanah yang sangat licin. Tepat pukul 10 pagi, kami sampai di pos mata air 1 dan langsung melanjutkan perjalanan menuju batas kawasan sebelum sampai di pos mata air 2. Di antara kami bertiga, hanya akulah yang baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro ini. Untuk Cemen sendiri, ini adalah pendakian yang keempat di Argopuro, sementara Wawan adalah pendakian yang ketiga kalinya pada gunung ini. Cemen pun memimpin perjalanan kami, dengan Wawan yang berada di posisi paling belakang saat itu. Setelah 30 menit berjalan, kami pun sampai di batas kawasan. Kami pun beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos mata air 2. Ketika kami sedang duduk dan menikmati asap tembakau, aku melihat seseorang berjalan di depan kami tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku yang merasa heran terus memperhatikan langkah orang itu yang kini sudah mulai menjauh dari tempat kami. "Bro, jangan bengong, sekarang kita di hutan," ujar Wawan yang menyenggol lututku. "Itu tadi ada pendaki lewat, tapi nyelonong begitu aja bro," jawabku menjelaskan kepada Wawan dan Cemen. "Nggak ada siapa-siapa bro, masa iya sih ada pendaki yang lewat gua sama Cemen gak lihat?" ujar Wawan yang memandang ke arah Cemen. "Udahlah, ayo lanjut lagi, kita harus sampai di Cikasur sebelum gelap," balas Cemen yang sudah bersiap untuk melanjutkan pendakian. "Pikiran lu jangan kosong bro," imbuh Cemen sambil menepuk pundakku. Aku pun terus berdoa dalam hati, semoga tidak ada kejadian janggal dalam pendakian pertamaku di Argopuro ini. Aku terus berjalan di belakang Cemen dan sesekali mengajak kedua temanku itu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi kami, tapi cukup menghibur dalam perjalanan ini. Kabut tipis pun mulai mengiringi perjalanan kami saat itu, dan di antara kabut itu, aku kembali melihat seorang pendaki yang tadi aku lihat ketika sedang beristirahat di batas kawasan. Aku terus memperhatikan langkah orang yang bagiku cukup misterius, tapi sayangnya pandanganku kehilangan sosok pendaki itu ketika memasuki rimbunnya hutan sebelum pos mata air 2. Aku yang tidak menceritakan apa yang aku lihat tadi kepada kedua orang temanku berusaha untuk tidak berperilaku aneh, walau kini aku merasakan bulu kuduku sedikit meremang. Setelah 2 jam lebih perjalanan dari pos mata air 1, akhirnya kami pun sampai di pos mata air 2. Kami kembali beristirahat di pos mata air 2, membuat kopi dan menikmati asap tembakau di sela-sela istirahat kami. Setelah 30 menit kami istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Formasi pun masih sama. Cemen memimpin rombongan, sementara Wawan berada di barisan belakang. Tidak ada kejadian atau hal aneh di perjalanan kami dari pos 2 menuju Sabana Kecil. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam ini kami lalui dengan terus melemparkan candaan-candaan yang membuat perjalanan ini sangat menarik. Di Sabana Kecil, kami tidak lama beristirahat. Kami langsung tancap gas menuju Sabana Besar agar tiba di Cikasur sebelum gelap. Tapi rencana kami untuk sampai di Cikasur sebelum gelap pun harus meleset ketika kami tiba di Sabana Besar pada pukul 5:30 sore. Langit yang mulai gelap membuat kami harus kembali beristirahat di Sabana Besar, sambil mempersiapkan headlamp dan juga menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang perlahan mulai merasuk ke dalam tubuh kami. Langkah Wawan terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan yang entah dari mana datangnya. Kami pun saling merapatkan diri dan berhenti di antara rimbunnya pepohonan. Suara-suara yang membuat nyaliku ciut itu terus menggema bersaut-sautan dari satu tempat ke tempat lainnya. Wawan yang dengan seksama mendengarkan suara-suara itu mulai berkata, "Suara burung, ayo jalan lagi," ujarnya yang meminta kami untuk segera bergerak dari tempat itu. Cemen pun mulai berjalan lagi, diikuti aku yang masih merasa ketakutan, serta Wawan yang terus meyakinkan kalau itu hanyalah suara binatang malam. Dengan langkah yang sedikit lebih cepat, kami pun berjalan dengan harapan segera sampai di Cikasur. Rencana kami memang akan mendirikan tenda di Cikasur malam ini. Aku yang kini mendengar suara langkah kaki di belakang Wawan mempercepat langkahku agar semakin dekat dengan Cemen. Tapi karena rasa penasaran akan suara langkah kaki di belakang Wawan tadi, aku menoleh ke arah belakang. Betapa terkejutnya aku
ketika aku kembali melihat sosok pendaki yang tadi siang aku lihat di batas kawasan. Wajah pucat sosok lelaki itu terlihat jelas ada di belakang Wawan. Aku pun mendengar Wawan membacakan doa-doa yang dia hafal, karena aku yakin saat ini Wawan pun merasakan kehadiran sosok pendaki misterius itu. Setelah lebih dari 2 jam menyusuri gelapnya malam di hutan Argopuro, akhirnya kami pun sampai di Cikasur sekitar pukul 8 malam. Di sana kami pun melihat satu tenda sudah berdiri dengan keadaan gelap. Kami mulai mendirikan 2 tenda kapasitas 2 orang dan mulai memasak untuk makan malam kami. Selesai makan, kita langsung tidur aja bro. Jangan ada yang keluar tenda malam ini. Perasaan gue gak enak soalnya, ucap Wawan yang diaminkan oleh Cemen. Kita jadi satu tenda aja bro, biar tenda yang biru itu kosong, ucap Cemen kepada Wawan. Tenang, lu tidur aja berdua, biar gue tidur sendiri di tenda ini, jawab Wawan dengan yakin. Aku dan Cemen pun lalu memasuki tenda berwarna oranye, disusul Wawan yang masuk ke dalam tenda berwarna biru. Karena suhu di Cikasur malam itu sangatlah dingin, aku dengan cepat terlelap dalam tidurku. Kejadian aneh pun mulai terjadi ketika baru sekitar 1 jam aku terlelap. Suhu dingin yang tadi aku rasakan berubah menjadi sangat panas. Aku pun keluar dari sleeping bagku karena merasa sangat gerah hingga keringat membasahi tubuhku. Aku yang tidak berpikiran ada keanehan pun melanjutkan kembali tidurku. Tapi baru saja aku akan kembali terlelap, aku mendengar suara langkah yang mengitari tendaku. Aku lalu membangunkan Cemen karena saat ini aku mulai ketakutan mendengar suara langkah yang semakin terdengar semakin keras. Itu paling suara babi hutan. Udah, tidur lagi aja, bisik Cemen yang kembali ke posisi tidurnya. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara-suara di sekitar tenda kami pun mulai sering aku dengar. Aku pun memaksakan diri untuk bisa terlelap kembali dalam tidurku. Tapi bukannya terlelap, mataku kini malah sulit sekali untuk terpejam. Karena sudah merasa jenuh dalam tenda, aku memberanikan diri untuk keluar dari dalam tenda sekedar untuk menikmati sebatang rokok dan membuat kopi hitam malam itu. Dengan headlamp yang sudah terpasang di kepalaku, perlahan aku membuka tenda dan melangkah keluar. Karena kondisi di sekitarku sangatlah hening, aku mulai membakar sebatang rokok sambil menyiapkan peralatan untuk merebus air. Permisi bang, boleh numpang ngopi? Ucap suara seseorang yang sangat mengagetkanku. Astagfirullahaladzim, ucapku yang merasa kaget sambil memandang sosok lelaki yang tadi aku lihat ada di belakang Wawan saat kami masih menuju sabana ketiga di Argopuro ini. Iya bang, silakan duduk, jawabku yang gugup karena masih merasa takut. Wajah pucat pendaki yang ada di depanku memang sedikit membuatku ngeri. Tapi entah mengapa, lama-kelamaan rasa takut pun menghilang seiring beberapa obrolan kami malam itu. Aku yang ingin menanyakan siapakah orang itu dan dari manakah asalnya, selalu saja gagal mengucapkan pertanyaanku. Kami pun hanya duduk berhadapan sambil menikmati kopi hitam dan beberapa batang rokok. Setelah menghabiskan kopinya, pendaki misterius yang tidak aku ketahui namanya itu berpamitan kepadaku. Dengan suara datar, dia pun mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang aku sajikan. Saya permisi dulu bang, terima kasih untuk rokok dan kopinya. Sudah lama saya tidak menikmati kopi hitam dan rokok kretek ini, ucap pendaki itu datar. Iya bang, sama-sama. Tapi apa tidak sebaiknya abang gabung dengan rombongan saya aja bang, supaya abang tidak sendirian, jawabku yang juga meminta pendaki itu untuk bergabung bersamaku, Wawan dan Cemen. Terima kasih bang, saya memang sudah ditakdirkan untuk sendirian di sini, balas pendaki itu dengan suara yang masih datar dan wajah pucatnya terlihat jelas olehku. Oke deh bang kalau begitu, ucapku yang kini mulai merasa sedikit takut. Tanpa mengucapkan kata lagi, pendaki misterius itu pun segera pergi dari area tenda kami. Dia terlihat berjalan di jalur pendakian, tapi entah kemana tujuannya, karena aku sendiri pun belum tahu arah pendakian di Argopuro waktu itu. Setelah tidak lagi melihat keberadaan pendaki misterius itu, aku kembali memasuki tenda. Suhu dingin yang kembali aku rasakan membuatku kembali masuk ke dalam sleeping bag dan dengan cepat aku pun terlelap dalam tidurku. Sekitar pukul 8 pagi, kami pun terbangun dari tidur lelap kami. Cuaca cerah di hari ini dan pemandangan yang begitu indah di Cikasur membuat nikmat kopi hitam di pagi hari ini. Setelah sarapan pagi, kami pun mulai menjelajahi keindahan alam di Cikasur.
Kami berjalan menuju Sungai Kolbu dan melihat beberapa ekor burung merak yang sedang mencari sumber air di sungai itu. Setelah puas menikmati keindahan alam di Cikasur dan menyantap makan siang kami, sekitar pukul 11 siang kami melanjutkan perjalanan menuju Cisentor. Jalur pendakian Argopuro ini memang sangatlah unik. Jalur pendakian yang cenderung landai serta banyaknya sabana yang dilalui sangatlah memanjakan mata. Ditambah cuaca cerah seperti hari ini, membuatku melupakan kejadian yang tidak masuk akal dan juga membuatku takut kemarin. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki hutan sebelum sampai di Cisentor. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun sampai di shelter Cisentor. Sebelum kami mendirikan tenda, kami pun santai sejenak di sebuah shelter yang ada di Cisentor. Tidak ada rombongan pendaki lain yang terlihat. Aku pun mulai mencari sosok pendaki yang semalam sempat ngopi bersamaku. Tapi tidak ada orang lagi selain kami. Hari pun semakin gelap. Tenda kami sudah berdiri dan kami pun sudah mempersiapkan makan malam serta membuat api unggun kecil yang kami gunakan untuk menerangi area sekitar kami dan juga untuk menghangatkan tubuh tentunya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Selesai menghabiskan kopi dan berbatang-batang rokok, kami pun mulai memasuki tenda kami. Sama seperti malam sebelumnya, aku masih bersama Cemen, sementara Wawan ada di tenda sebelah kami. Kejadian janggal yang tidak akan mungkin aku lupakan pun baru saja dimulai. Seperti kemarin malam, aku mendengar suara langkah kaki yang terus mengitari tenda kami, dan juga suara-suara aneh lainnya yang terus terdengar. Aku memaksakan diri untuk dapat segera menyusul Cemen yang sudah terlelap dalam mimpinya. Setelah beberapa lama, akhirnya aku pun dapat terlelap dan mulai masuk ke alam mimpi. Kamu jangan meneruskan perjalananmu ke puncak. Lebih baik sekarang kamu kembali saja, ucap pendaki yang kemarin malam aku temui di Cikasur. Pendaki itu berbicara dengan hanya tampak bagian punggungnya saja. Kalau mau selamat, sebaiknya ikuti saran saya, imbuh pendaki itu lagi. Aku lalu terbangun dari tidurku dengan bulu kuduk yang berdiri. Merinding di tubuhku semakin menjadi ketika aku melihat Cemen sudah tidak ada lagi di sampingku. Aku yang kebingungan mulai memakai headlampku dan segera keluar dari dalam tenda. Sungguh betapa marahnya aku saat itu ketika aku tidak melihat lagi tenda berwarna biru yang ditempati Wawan. Aku yang sangat kesal terduduk lemas memikirkan apa yang harus aku lakukan malam ini. Cemen dan Wawan sudah tidak ada lagi di tempat ini. Aku lalu memeriksa shelter yang ada di sana, tapi tidak aku dapati apa-apa. Gak mungkin mereka ninggalin gue di sini sendirian, ujarku dalam hati. Aku mencoba untuk tenang dan tetap berpikiran positif. Aku mengambil botol minumku. Setelah itu aku mulai membakar sebatang rokok untuk mengurangi rasa panik yang aku alami. Sendirian di tengah hutan dan rasa kecewa kepada kedua orang temanku yang tega meninggalkanku. Gak ada otak, tega bener tuh orang ninggalin gue sendirian di sini, umpatku dalam hati yang terus mengedarkan pandanganku. Ketika aku masih sangat kesal dengan kawan-kawanku, sosok pendaki yang baru saja aku temui dalam mimpiku pun tiba-tiba ada dalam shelter. Perlahan dia menghampiriku dengan wajah yang masih pucat seperti kemarin malam saat aku temui. Turun, ayo saya antarkan kembali. Kamu gak perlu melanjutkan pendakianmu ini, ucap pendaki itu yang kini sudah berdiri di hadapanku. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mengambil tas carrier-ku yang sudah aku bereskan sebelumnya dan langsung mengikuti pendaki itu yang kini terlihat memunggungiku. Ini bang, abang yang bawa headlampnya. Kebetulan saya ada senter, ucapku kepada pendaki misterius itu. Gak usah, kamu saja yang pakai. Saya sudah terbiasa berjalan dalam gelapnya malam di hutan ini, balasnya menjelaskan. Entah ke arah mana aku berjalan, aku terus saja mengikuti pendaki itu dan mulai memasuki kawasan hutan. Karena pendaki itu berjalan sangat cepat, aku mulai kewalahan mengikutinya. Orang itu berjalan seperti di siang hari, walau malam ini begitu gelap. Aku yang terus berusaha memperpendek jarak dengan pendaki itu harus kembali kecewa ketika sosok yang tadi mau mengantarkanku kembali turun kini sudah tidak nampak lagi di depanku. Rasa takut pun mulai datang menghinggap di hatiku. Aku yang kini berada sendiri di tengah gelapnya hutan Argopuro terus berjalan tanpa mengenal lelah, walau aku tidak lagi tahu kemana jalur ini akan membawaku. Sekelebatan-kelebatan bayangan pun mulai terlihat oleh mataku. Aku yang mencoba untuk kembali tenang tidak dapat menguasai rasa takutku. Sosok putih yang terlihat di atas pohon yang tidak terlalu besar itu mulai menertawai ketakutan yang saat ini mulai aku rasakan.
Aku pun mulai membaca doa-doa yang aku bisa sambil menunjukkan wajahku. Aku berharap makhluk berambut panjang dengan gaun putih lusuh itu segera menghilang dari hadapanku. Aku yang diam sejenak sambil membaca doa pun kembali dikagetkan ketika ada seseorang yang menepuk pundakku dari arah belakang. Jalan terus, gak usah takut. Diam, jangan banyak tanya, dan ikuti saja langkah saya, ujar pendaki misterius itu yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Aku hanya menganggukkan kepala, walau sebenarnya aku juga merasa kesal karena dengan tiba-tiba dia menghilang. Aku yang kini mengikuti lagi langkah pendaki misterius itu harus memberanikan diri lewat di bawah sosok Kunti yang masih saja tertawa di atas sebuah pohon. Setelah Kunti itu lenyap bersama suara tawanya yang mengerikan, aku memberanikan diri untuk meminta agar pendaki itu tidak terlalu cepat berjalan. "Bang, pelan-pelan sedikit, saya udah capek," pintaku yang sepertinya tidak digubris oleh pendaki misterius itu. Aku pun harus pasrah ketika pendaki itu telah jauh berada di depanku. Aku yang sudah merasakan lelah dengan nafas tersengal-sengal memilih untuk berhenti dan mengambil botol air minum yang ada di bagian samping karirku. Aku pun berpikir akan kembali lagi ke tempat aku, Cemen dan Wawan mendirikan tenda lagi, daripada harus berjalan sendirian di tengah hutan malam ini dengan teror-teror dari makhluk penghuni gunung ini yang mulai menunjukkan eksistensinya. Cerita beralih dari sudut pandang Cemen. Cemen yang tahu kalau Romi sudah tidak ada dalam tenda segera keluar dari dalam tenda untuk mencari Romi. Dia pun segera membangunkan Wawan yang sepertinya tertidur sangat pulas malam itu. Wawan, bangun Wan. Di situ ada Romi nggak?" tanya Cemen dengan suara agak keras di depan tenda Wawan. Tidak lama kemudian, Wawan pun keluar dari dalam tenda sambil mengusap kedua matanya. "Ada apa bro?" tanya Wawan yang menatap Cemen heran. Romi pindah ke tenda elu nggak?" tanya Cemen lagi. "Gak ada bro, Romi kan nama elu, emang gak ada di tenda lu?" ucap Wawan yang keluar dari dalam tendanya. "Kalau ada di tenda gua, ngapain gua nyariin di tenda lu?" jawab Cemen yang ada di belakang Wawan. "Tenang, kita cari di area sini dulu. Bentar, gua ngobrolin nyawa dulu," balas Wawan yang sedang membakar sebatang rokok kreteknya. "Kita jangan mencar bro, nanti malah kacau kalau kita misah," imbuh Wawan yang sudah mengenakan headlamp di kepalanya. Cemen dan Wawan pun mulai mencari Romi yang keberadaannya entah di mana malam itu. "Oh iya bro, coba cek dulu carry sama barang-barang Romi," pinta Wawan yang kini mulai menyentari sekeliling kami. Cemen pun kembali ke dalam tenda, dan betapa terkejutnya Cemen ketika melihat tas carrier milik Romi sudah tidak ada dalam tenda mereka. Dia pun segera berlari menghampiri Wawan dan memberitahukan apa yang sudah dia temui dalam tendanya. "Tas carriernya nggak ada bro," ujar Cemen yang membuat Wawan terkejut. Wawan pun memejamkan matanya sambil membacakan doa-doa yang Cemen sendiri tidak tahu apa yang sedang dibacanya. "Feeling gua, Romi ke arah hutan ini bro," ucap Wawan yang sudah selesai membaca sesuatu. "Ya udah, ayo kita cari ke sana," jawab Cemen yang memantapkan tebakan Wawan. Setelah menyeberangi sungai kecil, Cemen dan Wawan memulai memasuki hutan yang sangat gelap. Dia dan Wawan pun berharap kalau Romi belum jauh dari tempat ini. Ketika mereka berjalan semakin dalam ke arah hutan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang mereka. "Teman kalian ada di sebelah sana," ucap seseorang yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Sosok yang berdiri memunggungi mereka itu menunjuk ke sebuah arah yang sepertinya tidak mungkin. "Gak mungkin bro, dia bukan manusia. Dia sedang mencoba menjauhkan kita dari Romi. Sekarang ayo lanjut jalan lagi," bisik Wawan yang sangat yakin kalau makhluk itu bukanlah manusia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cemen dan Wawan lalu pergi meninggalkan sosok pendaki yang entah dari mana datangnya. Secara logika, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sedangkan sewaktu mereka melewati jalur itu, mereka tidak melihat apa-apa. "Gak usah nengok ke belakang bro, makhluk itu masih ngikutin kita," ujar Wawan yang ada di depan. Bulu kuduk Cemen yang tiba-tiba meremang pun sepertinya menjadi sinyal bahwa ada makhluk astral yang memang sedang bersama mereka saat itu. Tanpa mereka sadari, mereka pun semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dan seingat Cemen, jalur itu adalah jalur untuk kembali menuju ke Sabana sebelum Cikasur. Tanpa mereka sangka-sangka, hujan pun tiba-tiba turun dengan derasnya. Wawan yang menoleh ke arah belakang meminta Cemen untuk kembali melangkah mundur. Aneh tapi nyata, apa yang Cemen dan Wawan alami malam itu. Di depan mereka, hujan terlihat sangat deras dengan kilatan-kilatan petir di atas langit.
Sementara di tempat Cemen dan Wawan berdiri saat ini, tidak ada air yang membasahi tubuh mereka. Terus berdoa bro, sebisa dan semampu kita. Semoga hujan yang ada di depan kita itu hanyalah halusinasi untuk menghentikan langkah kita, menyelamatkan Romi, ujar Wawan yang kini kembali terlihat memejamkan kedua matanya. Cemen pun mulai membaca ayat-ayat suci yang dia hafal. Dengan penuh keyakinan, dia pun memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa saat mereka berhenti untuk berdoa, hujan deras yang mengguyur hutan di depan mereka pun mulai mereda. Wawan lalu mengajak Cemen untuk kembali berjalan untuk melanjutkan pencarian Romi. Suara-suara dari makhluk-makhluk penghuni hutan ini pun mulai terdengar bersaut-sautan. Kelebatan-kelebatan bayangan pun mulai sering mereka jumpai saat ini. Dan yang membuat Cemen takut, sosok pendaki yang tadi mereka temui sebelum hujan deras itu kembali muncul di hadapan mereka. Biar aku yang mengantar teman kalian pulang. Sekarang kalian kembali ke tempat kalian ngecamp, ujar sosok pendaki yang kini ada di hadapan mereka berdua. Maaf bang, kami harus menemukan teman kami. Biar bagaimanapun dia menjadi tanggung jawab kami, jawab Wawan yang sedikit pun tidak merasakan takut. Cukup bang, sudah cukup. Kembalilah ke tempat di mana abang seharusnya berada. Tidak usah lagi menyesatkan orang-orang yang tidak bersalah di tempat ini. Kami datang ke tempat ini hanya ingin menikmati keindahan alam di sini, imbuh Wawan yang mencoba berinteraksi dengan sosok pendaki gaib itu. Tanpa berkata-kata, sosok pendaki misterius itu pun tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Wawan pun melanjutkan langkahnya tanpa sedikit pun rasa ragu. Terus berdoa ya bro, ucap Wawan yang pandangannya terus ke depan. Oke bro, jawab Cemen singkat. Beberapa langkah sesudah mereka melewati sosok pendaki tadi, mulailah penampakan-penampakan yang sangat menyeramkan. Sosok tanpa kepala yang kini muncul di tengah jalur pun membuat Wawan menghentikan langkahnya. Sementara dari arah belakang, makhluk yang wujudnya sangat mengerikan berdiri dengan jarak sekitar 5 meter dari tempat Cemen dan Wawan berdiri. Wawan yang terus berzikir dengan suara agak keras mulai maju ke arah sosok yang berdiri tanpa kepala. Cemen pun mengikuti kalimat zikir yang terus dilantunkan oleh Wawan. Semakin dekat jarak mereka dengan sosok makhluk yang menghadang mereka, makhluk itu pun tiba-tiba lenyap di antara kabut tipis yang kini mulai menyelimuti hutan ini. Entah apa yang ada di pikiran Wawan. Tiba-tiba dia berlari meninggalkan Cemen tanpa aba-aba ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada Cemen. Cemen pun dengan cepat mengikuti Wawan yang kini berada agak jauh di depannya. Wawan pun terjatuh ketika ada sebuah tangan dengan kuku panjang yang mencengkramnya dari dalam tanah. Cemen yang melihat tangan keriput dengan kuku panjang itu segera menendangnya dengan spontan. Lu gak apa-apa bro? Tanya Cemen yang kini mencoba membantu Wawan berdiri. Gak apa-apa bro, cuma sedikit nyeri di bagian mata kaki, jawab Wawan. Sorry ya, gue lari duluan tadi. Soalnya ada makhluk hitam dengan bulu lebat dan matanya merah. Tiba-tiba ada di samping gue, imbuh Wawan menjelaskan. Lu ngeliat Gondi bro? Balas Cemen yang mencoba mencairkan suasana. Iya bro, gue kalau lihat makhluk begituan antara takut sama geli, ucap Wawan yang disambut tawa oleh Cemen. Itu bukan orang utan bro, itu tadi Gondi, jawab Cemen yang tahu kalau Wawan memiliki trauma kepada hewan berbulu seperti orang utan, monyet, dan sejenisnya. Ayo bro, kita lanjut lagi. Kayaknya Romi udah gak jauh dari tempat ini, seru Wawan yang sudah bisa berdiri kembali. Mereka pun kembali berjalan menyusuri hutan untuk mencari teman mereka yang sepertinya memang telah disesatkan oleh sosok pendaki gaib tadi. Berbagai makhluk menyeramkan pun kini semakin sering menunjukkan penampakannya. Cemen sendiri berharap agar tidak ada lagi sosok Gondi atau Gendruwo yang menampakkan diri, karena sudah pasti Wawan akan berlari seperti tadi. Wawan yang terlihat berjalan dengan sedikit pincang mulai mengeluhkan sakit pada bagian mata kakinya. Cemen pun membantu Wawan dengan memijit bagian kakinya sambil membacakan ayat-ayat pendek yang mereka bisa. Setelah merasa agak baikan, Wawan pun mengajak Cemen untuk kembali berjalan. Dan setelah 15 menit berjalan perlahan, Cemen dan Wawan melihat Romi sudah tergeletak di tengah jalur pendakian. Bro, bangun bro, ngapain lu tiduran di sini? Ucap Cemen sambil menepuk pipi Romi yang terlihat sedikit pucat. Wawan pun terlihat membacakan ayat-ayat suci dengan suara agak sedikit kencang, sementara Cemen masih terus berusaha membangunkan Romi dengan menepuk-nepuk pipinya. Alhamdulillah, ucap Cemen dan Wawan bersamaan ketika melihat Romi membuka kedua matanya. Romi lalu terbangun dan segera memegang erat tangan Cemen. Romi terlihat menangis dan berkata, "Kenapa lu pada ninggalin gua bro?" Ujar Romi yang sepertinya merasa sangat kesal kepada Cemen dan juga Wawan.
Nanti kita jelasin bro. Sekarang ayo kita balik lagi ke tenda, ujar Wawan yang terlihat kini membacakan sesuatu pada botol minum milik Romi. Minum dulu bro, kalau udah enakan kita mulai jalan pelan-pelan ke tempat kita ngecamp, imbuh Wawan lagi. Cemen pun meminta Wawan untuk berjalan di depan mereka, tapi Wawan menolaknya karena dia merasa lebih baik Cemen yang berjalan di depan. Terus berdoa ya, jangan biarkan pikiran kita kosong. Apapun yang terjadi malam ini kita hadapi bersama, ujar Wawan yang ada di barisan paling belakang. Suara-suara dari makhluk-makhluk tak kasat mata pun mulai terdengar kembali. Suara rintihan dan berganti suara tawa pun mengiringi langkah mereka di gelapnya malam pada hutan ini. Tiba-tiba Cemen menghentikan langkahnya ketika Wawan terlihat berada agak jauh darinya. Wawan yang sedang merasakan sakit pada bagian kakinya pun seperti ada yang menariknya agar terpisah dari rombongan. Bro, lu gak apa-apa kan? Tanya Cemen yang mulai khawatir dengan keadaan Wawan. Gak apa-apa bro, kaki gue aja yang terasa sakit lagi, sama agak sedikit pusing, jawab Wawan yang kini terlihat pucat. Kita istirahat dulu aja bro, sini gue bantu urut lagi, jawab Cemen yang dijawab anggukan kepala oleh Wawan. Mereka bertiga pun kembali duduk untuk beristirahat sejenak. Dan ketika Cemen sedang fokus memijit kaki Wawan, Romi tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk berlari. Cemen pun dengan sigap memegang tubuh Romi sambil memandang wajahnya yang terlihat memandang ke sebuah tempat dengan tatapan kosong. Bro, istighfar bro, ucap Cemen sambil menepuk-nepuk pundak Romi. Romi yang tersentak lalu mengucapkan istighfar dan lanjut dengan zikir yang terdengar keras. Cemen lalu mengambil botol minum milik Romi dan memberikan air yang masih tersisa. Buat Wawan aja bro, gue udah enakan nih, ujar Romi yang kini ikut memijat kaki Wawan. Pendaki yang gue ceritain kemarin, ucap Romi yang langsung dipotong oleh Wawan. Nanti ajalah kalau kita udah sampai tenda, baru elu ceritain semua. Sekarang kita sedang di antara puluhan makhluk-makhluk tak kasat mata, jawab Wawan dengan berbisik pelan. Sekarang kita ayo sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita, imbuh Wawan lagi. Mereka bertiga pun mulai melantunkan surah Al-Fatihah dengan suara kencang. Setelah 3 kali membacakan surah tersebut, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Mereka pun melanjutkan bacaan surah-surah pendek lainnya sampai dengan ayat kursi. Setelah selesai membaca surah-surah pendek tadi, angin pun dengan cepat berhenti. Suara-suara menakutkan pun seketika menghilang. Kini suara-suara yang terdengar di telinga mereka hanyalah suara binatang malam. Wawan pun sudah tidak merasakan sakit pada bagian kakinya, sementara Cemen tidak lagi merasakan merinding yang sedari tadi dia rasakan. Wajah pucat Romi pun perlahan mulai menghilang. Setelah semua kembali normal, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju tenda mereka yang berada di shelter Cisentor. Setelah serangkaian kejadian tadi, perjalanan mereka menuju tenda pun terbilang lancar tanpa ada lagi gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni hutan ini. Sesampainya mereka di shelter tempat tenda mereka berada, mereka pun dikagetkan dengan sosok pendaki yang sudah berada di sana. Wajahnya yang sangat pucat dengan luka di bagian wajahnya membuat Cemen takut memandangnya. Pergilah dari sini, kalian tidak perlu melanjutkan pendakian ini, ucap sosok itu dengan suara yang terdengar sangat berat. Apakah di antara kami ada yang melanggar pantangan atau melakukan hal-hal di luar norma-norma yang ada? Tanya Wawan yang terlihat mendekati sosok pendaki gaib itu. Tidak ada, hanya saja temanmu itu sudah diselimuti keraguan sebelum dia memulai perjalanan. Jadi sebaiknya urungkan niat kalian untuk menggapai puncak di gunung ini, ujar sosok pendaki itu menjelaskan. Lalu kenapa Anda mencoba membawa teman kami pergi dan memisahkannya dari kami? Tanya Wawan yang kini berada sangat dekat sekali dengan sosok itu. Sosok yang membawa teman kalian pergi dari tempat ini bukanlah aku. Ada sosok lain yang menyerupaiku. Tanyakan kepada temanmu apa yang tadi dia alami. Sekarang aku akan menjaga kalian di sini, tapi besok pagi kalian harus segera pergi dari tempat ini, ujar sosok pendaki gaib itu menjelaskan. Setelah selesai berbicara dengan mereka, sosok pendaki itu pun perlahan menghilang dari hadapan mereka. Dan saat itu juga mereka bertiga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Romi yang merasa sangat heran karena kembali melihat tenda berwarna biru, tempat di mana Wawan tertidur semalam, mulai menceritakan apa yang dialaminya. Cemen pun menyiapkan peralatan untuk merebus air dan membuat kopi untuk menemani cerita mistis yang dialami Romi.
Cerita kembali pada sudut pandang Romi. Setelah meneguk air dari botol minum yang ada di karirku, aku pun kembali berdiri dan mulai melangkahkan kaki untuk kembali menuju tenda yang aku tinggalkan tadi. Aku yang merasa sangat yakin bahwa aku harus kembali ke tempat kami mendirikan tenda, harus menghentikan langkahku ketika sosok pendaki yang tadi berjalan bersamaku tiba-tiba muncul lagi di hadapanku. "Bukan ke arah ini. Kau akan mendapatkan bahaya kalau kau kembali ke tempatmu tadi," ujar sosok pendaki itu. Aku yang tidak menghiraukan apa yang diucapkan sosok yang membuatku kesal, terus berjalan ke arahnya. Beberapa langkah lagi aku sampai di depannya. Sosok itu pun tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Aku yang sudah tidak lagi merasa takut terus melangkah di jalur yang tadi aku lalui. Ketika sudah jauh dari tempat makhluk itu menghadangku, langkahku pun tiba-tiba terhenti lagi. Kali ini aku menghentikan langkahku karena aku merasakan ada yang memegang kedua kakiku sehingga aku tidak dapat lagi melangkah. "Jangan ganggu anak ini," ucap sosok pendaki yang tadi menghilang dari pandanganku. Entah kepada siapa sosok itu berbicara, tapi sepertinya ada sosok lain yang kini sedang menggangguku. "Kau tidak usah ikut campur. Aku akan mencarikanmu teman agar kau tidak sendirian di tempat ini," ujar suara perempuan yang sosoknya tidak aku ketahui. "Pergi, aku tidak butuh teman. Anak ini tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan kau mencelakakannya," ujar sosok pendaki itu. "Ketahuilah nak, bukan aku yang membawamu sejauh ini. Ada makhluk jahat yang memang sudah mengincarmu karena kau memiliki keraguan untuk pergi ke tempat ini," ucap sosok pendaki itu yang kembali menghilang dari pandanganku. Aku pun mencoba kembali untuk menggerakkan kedua kakiku, tapi percuma. Kakiku seperti ada yang memegang dengan kuat. Sebisa mungkin aku mulai berdoa dan membaca ayat-ayat pendek yang aku hafal. Setelah itu aku terjatuh karena kini kakiku sangatlah lemas dan tidak mampu untuk kembali berdiri. Di saat tak berdaya itulah, makhluk-makhluk menyeramkan pun mulai datang mengelilingi tubuhku. Kengerian ini belum pernah aku rasakan sebelumnya, dan ketakutan ini membuatku sangat sulit untuk bernafas. Sebelum aku kehilangan kesadaranku, suara sosok pendaki tadi kembali terdengar di telingaku. "Bertahanlah nak, teman-temanmu akan datang menyelamatkanmu," ucap suara pendaki itu yang terdengar jelas olehku. Entah sudah berapa lama aku kehilangan kesadaranku, tiba-tiba Wawan dan Cemen ada di hadapanku. Aku yang tersadar merasakan berbagai macam perasaanku saat ini. Kesal karena merasa Wawan dan Cemen meninggalkanku, tapi juga senang karena mereka datang menolongku. Aku pun menangis mengungkapkan perasaan yang sedang berkecamuk di hatiku saat ini. Dan ternyata teman-temanku memang tidak meninggalkanku. Sepertinya saat itu aku memang sedang ada dalam pengaruh gaib. Jadi sebenarnya siapa sosok pendaki itu dan apa tujuannya? Tanya Cemen yang masih sangat penasaran dengan ceritaku. Aku pun menceritakan ketika pertama kali melihat sosok pendaki itu. Dan aku juga memberitahu teman-temanku bahwa aku juga sudah pernah ngopi bareng dengan sosok itu sewaktu berada di Cikasur. "Sebenarnya sosok pendaki itu baik," celetuk Wawan yang baru saja keluar dari dalam tendanya. Wawan memang sedang berusaha berkomunikasi kembali dengan sosok makhluk yang menyerupai pendaki tadi. "Dia tahu kalau lo ragu untuk mendaki gunung ini bro. Makanya dia berusaha mengingatkan kita waktu di Cikasur," ucap Wawan yang mulai menjelaskan lagi. "Sosok yang lo temui di Cikasur sebenarnya berbeda dengan sosok yang ngajak lo pergi tadi. Sosok pendaki yang lo ajak ngopi di Cikasur terus berusaha menyelamatkan lo dengan keterbatasan kemampuannya bro," imbuh Wawan lagi. "Terus yang ngajak gue pergi dari sini tadi siapa bro?" tanyaku pada Wawan karena penasaran. "Itu sosok penghuni tempat ini yang menyerupai sosok pendaki yang pernah lo temui sebelumnya. Nah, sosok penghuni di sini mau lo juga jadi penghuni tetap di tempat ini bro," jawab Wawan tertawa sambil meminum kopi hitamnya yang sudah dingin. "Jadi sosok pendaki yang lo bilang baik tadi emang mau nolongin Romi bro?" tanya Cemen yang sepertinya masih sedikit bingung. "Jadi gini, karena Romi merasa ragu untuk mendaki dengan jumlah ganjil, sosok pendaki itu ingin memperingatkan Romi supaya tidak melanjutkan pendakian. Tapi karena keterbatasan kemampuan sosok pendaki itu, dia hadir lewat mimpi memperingatkan Romi. Nah, pas Romi bangun dari tidurnya, ada makhluk lain yang mempengaruhi pikiran, penglihatan, dan pendengarannya, sehingga Romi merasa kalau kita meninggalkannya bro," ujar Wawan yang dengan runtut menjelaskan. "Setelah Romi terpengaruh oleh makhluk yang berusaha mencelakakannya,
Sosok pendaki tadi tidak mampu lagi menyadarkan Romi. Sampai Romi tersadar dengan sendirinya sebelum dia pingsan tadi. Imbuh Wawan lagi. "Hebat lo bro, bisa tahu masalah yang sebenarnya," ujar Cemen sambil mengacungkan 2 jempolnya. "Yang hebat itu ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala bro. Dia yang selalu memberikan petunjuk, pertolongan dan perlindungannya," balas Wawan lagi. Tidak terasa pagi pun datang. Kami yang merasa lelah pun sepakat untuk tidur dulu sebelum kembali menuju Cikasur. Kami pun akan kembali ngecamp 1 malam lagi di Cikasur. Setelah memasuki tenda, tidak butuh waktu lama, aku pun mulai tertidur dengan pulas. Di dalam mimpi, aku kembali didatangi oleh sosok pendaki misterius yang menurut Wawan telah menyelamatkanku. Sosok pendaki itu tidak terlihat pucat lagi. Sosok lelaki bertubuh sedang dengan tinggi sekitar 170 cm itu menyapaku dengan hangat. "Maafkan saya, Dek. Saya tidak bisa membantumu lebih banyak lagi semalam. Makhluk-makhluk gaib di hutan itu memiliki kemampuan di atasku. Beruntung kau masih bisa selamat," ujar sosok pendaki itu dengan wajah yang terlihat sangat cerah. "Saya yang seharusnya mengucapkan banyak terima kasih ke abang, karena abang sudah bersusah payah menyelamatkan saya," balasku sambil menjabat tangannya. "Lain kali, jika kau ingin pergi ke suatu tempat yang banyak memiliki penghuni-penghuni gaib, janganlah kau membawa sebuah keraguan. Jika memang ragu, lebih baik urungkan niatmu untuk pergi. Karena di setiap keraguan akan ada celah yang membuat kita celaka. Celah itulah yang akan dimanfaatkan makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mencelakakan diri kita," ujar sosok pendaki itu menasihatiku. "Iya bang, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya dan terima kasih juga untuk nasihatnya," balasku. "Kita akan bertemu lagi di Cikasur. Aku akan menemanimu melewati malam dengan segelas kopi hitam di tempat kemarin kita bertemu," ujar sosok pendaki itu sebelum aku terbangun dari tidur nyenyakku. Di luar tenda, Wawan dan Cemen sudah terbangun dan terlihat sedang menyiapkan sarapan sekaligus makan siang untuk kami bertiga. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Setelah sarapan dan menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah, kami pun mulai berjalan kembali ke Cikasur. Sepertinya hari ini bukanlah hari di mana aku mendapatkan bonus untuk menggapai puncak Argopuro. Tapi pengalaman yang aku dapat ini sangatlah luar biasa. Ini menjadi pengalaman pertamaku berinteraksi langsung dengan sosok makhluk gaib. Dan ini juga pertama kalinya aku melihat wujud-wujud menyeramkan dari sosok-sosok penghuni gunung ini. Seperti yang dikatakannya dalam mimpiku tadi, sosok pendaki gaib itu kembali mendatangiku ketika aku sudah berada di Cikasur. Kali ini tidak hanya aku, tapi Wawan dan juga Cemen pun ada bersama pendaki gaib yang menyelamatkanku. Kami pun menikmati kopi dan berbatang-batang rokok malam itu. Dan ketika berpamitan, sosok pendaki gaib itu memintaku untuk kembali lagi ke gunung ini tanpa membawa rasa ragu. Perjumpaan yang singkat membuatku merasakan kesedihan ketika sosok pendaki misterius itu berpamitan kepada kami. Dia pun menjabat erat tangan kami sambil mengucapkan salam perpisahan. Tidak banyak yang kami ketahui tentang sosok pendaki itu. Tapi yang pasti kami kenang adalah kebaikan dari sosok pendaki yang sudah berbeda alam dengan kami. Siapapun dia, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Perjalanan pulang kami pun tidak ada aral yang melintang. Pendakian perdanaku di Argopuro memberikanku banyak pembelajaran. Ingat kawan, janganlah membawa keraguan pada setiap langkah kalian. Kemanapun kalian melangkah, pastikan tidak ada keraguan yang membayanginya. Salam rimba, salam lestari. Romi, Wawan, Cemen. Baik, demikian cerita pendakian yang dialami oleh Romi, Cemen, dan Wawan yang harus balik kanan tidak melanjutkan perjalanan demi keselamatan bersama. Terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo yang telah menuliskan kisah mereka bertiga. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.